Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom blessed people, ketemu lagi di ibadah online AMPM Community. Mari kita datang kepadanya dengan pujian, sukacita, sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah hidupku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dengan wasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Yes, ajar kami berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti, Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. yes, inilah rindu kami. Oh,
menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanya untuk-Mu. Hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Betul Tuhan, ajar kami Tuhan untuk berdiam Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan, bahwa kami butuh Engkau Tuhan lebih lagi ya Bapa, menuntun hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Jika kalau kami ada Tuhan, sebagaimana kami ada semuanya karena kasih-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau datang lebih lagi kepadamu Tuhan. Kami mau bawa pujian kami yang terbaik ya Bapa hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Jesus, we worship you Lord. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your hand, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I love you. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I
in spirit and I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you, Lord. I worship you in spirit and in truth. Mari kita sembah Dia. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. I love you, Lord. I love you, Lord Jesus. Thank you for your love. Thank you for your grace, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, Lord. Terpujilah Kau Tuhan kami. Tiada seperti-Mu Tuhan. Kau Yesusku yang baik, Jesus. Kami perlu Kau Tuhan. Urapi kami Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. We worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your love for me. You are amazing, Lord. Jesus, Tuhan, Kau teramat baik. Kau sungguh baik, Tuhan. Dan kami bersyukur, Bapa. Kaulah kami yang besar, sebab tiada seperti-Mu. Kau gunung batu yang teguh, kota benteng kami. Kau pengharapan kami, Tuhan. Kau sukacita, Kau segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Kami sembah Yesus, kami tinggikan Tuhan, kami tinggikan Yesus, sebab hanya Kau yang layak ditinggikan. Kau layak terima pujian Tuhan, Kau layak terima pujian Yesus. Jesus, thank you, Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord, oh God, oh praise the name. Oh, praise the
kami tinggikan Tuhan, hanya Kau yang layak terima segala pujian ya Bapa. Bertatalah Tuhan di atas puji-pujian penyembahan kami ya Bapa. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, biar kami boleh membuka telinga kami, membuka hati kami Tuhan, untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pribadi setiap pribadi ya Bapa, sehingga Tuhan firman itu Tuhan boleh bertumbuh berakar, bahkan berbuah bagi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu juga yang akan menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Kau yang mengurapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa, biar Engkau sungguh Tuhan, isi hati-Mu Tuhan boleh tersampaikan lewat hamba-Mu ini ya Bapa. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom blessed people, teman-teman MPM semuanya, dan juga teman-teman yang lain yang menonton ibadah online pada hari ini ya. Jadi hari ini kembali saya Eko Saputro, biasa dipanggil Eco, yang akan membawakan sharing. Kalau minggu lalu tentang menjaga telinga kita mendengar suara Tuhan, dan hari ini kita mengenai bulan November ini mengenai menjaga indera kita. Nah, hari ini adalah tentang menjaga mata. Jadi kalau minggu lalu telinga, minggu ini mata. Nah, teman-teman sekedar pengumuman aja, jadi minggu depan setelah ibadah hari ini adalah full PPW bentuknya. Jadi buat teman-teman, kita rindu banget untuk menyembah Tuhan full bersama-sama minggu depan lah waktunya ya. Jadi minggu depan ibadah MPM bentuknya adalah full PPW. Minggu depan dan minggu depan lagi, karena bulan November 5 minggu, jadi minggu ke-4 dan minggu ke-5 nanti adalah kembali lagi tentang menjaga indera kita. Nah, minggu ke-4 ini saya kasih kisi-kisi aja tentang menjaga perkataan mulut kita. Lalu minggu terakhir tentang tindakan kita. Jadi teman-teman, yuk jangan sampai ketinggalan setiap ibadah setiap minggu ya dari ibadah MPM yang ada. Kita ibadah bersama-sama dan kita bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus yang adalah kepala. Amin. Nah, teman-teman, kita buka terlebih dahulu dari Injil Matius pasal 6 ayat 22 sampai dengan 23. Kita buka sama-sama ya, teman-teman, silakan buka di rumah masing-masing dengan Alkitab fisiknya atau enggak juga dengan tab, handphone, apapun itu ya. Injil Matius pasal 6 ayat 22 sampai dengan 23. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, teman-teman, coba kita renungkan dari dua ayat ini. Bayangin, mata adalah pelita tubuh. Pelita itu adalah, kalau zaman dulu adalah penerang. Zaman sekarang adalah penerangan menggunakan lampu. Makanya ada kata-kata seperti ini. Jadi jika terang yang ada padamu, kan mata adalah pelita tubuh. Jadi anggapannya seperti rumah, dianalogikan seperti itu. Lampu itu adalah mata kita. Nah, kalau rumah itu lampunya yang adalah sumber penerang, kalau di malam hari itu mati lampu, mati listrik, nggak bisa nyala atau nggak rusak, betapa gelapnya ke rumah itu, betul nggak? Ya, istilahnya gini, dari indera kita, mata kita nih. Nah, kalau mata kita adalah pelita tubuh kita, gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Satu tubuh kita, salah satunya yang aspek penting adalah mata kita. Kita ini fokusnya memandang kepada apa? Nah, itu maksudnya teman-teman ya. Jadi makanya hari ini dari tim MPM berusaha untuk memberikan sharing buat anak-anak muda mengenai menjaga mata. Bagaimana dengan mata kita bersama-sama? Apakah mata kita fokusnya melihat kepada Tuhan yang adalah kebenaran itu, atau mata kita melihat kepada yang lain? Sumbernya dari mana? Jadi kalau analoginya, lampu itu mesti ada dapat asupan listrik. Ya, istilahnya sumber terangnya. Mata kita melihat sumber kehidupan atau enggak, atau malah kita melihat kepada hal-hal yang hampa. Nah, itu teman-teman, ini salah satu jadi refleksi buat kita ya. Teman-teman, gini, memang di perikop tersebut ini kan jadi dua ayat tersebut ada dalam satu perikop. Memang di perikop tersebut berbicara tentang mata yang fokusnya kepada uang. Jadi jangan sampai kita fokusnya sama uang, pada mamon, tetapi kita bisa merefleksikan juga supaya mata kita ini, maksudnya ini fokusnya itu kepada Allah, bukan kepada hal yang lainnya. Salah satunya itu uang pada perikop tersebut. Tapi istilahnya gini, mata kita ini fokusnya kemana?
Balik lagi yang tadi, kepada sumber kehidupankah atau kepada hal yang hampa yang mungkin kelihatannya itu bisa memberikan tindakan positif buat hidup kita, tetapi pada kenyataannya itu merugikan diri kita sendiri, bahkan mungkin menjauhkan kita dari rencana Allah dalam hidup kita. Nah itu teman-teman. Nah sebaiknya gimana sih? Kita buka Mazmur pasal 123 ayat yang kedua. Mazmur pasal 123 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Kita buka firmannya sama-sama. Yuk, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Teman-teman, di kitab Mazmur ini pasti berbicara pada zaman dulu. Zaman dulu ada yang namanya budak. Budak dulu sama sekarang itu beda. Kalau sekarang orang bisa bilang, ada hak asasi manusia. Istilah katanya nggak bisa diperlakukan seperti budak zaman dulu. Nah, kalau ini mata para hamba laki-laki dan hamba perempuan, hamba bisa dibilang seperti budak pada zaman dulu. Itu nggak boleh ngelihat langsung tatap mata sama tuannya, nggak boleh. Istilahnya itu, kastanya beda banget. Nah, maksudnya gini, kenapa sih mesti ditulis seperti ini? Sebenarnya gini loh, kita sama Tuhan tuh udah baik banget mengasihi kita, menjadikan kita sebagai anak dan juga sebagai sahabat. Tapi sebenarnya istilah katanya, kalau kita dibanding sama Tuhan, kita tuh nggak ada apa-apanya. Makanya ada istilah hamba Tuhan. Nah, maksudnya kita apakah masih mau belagu gitu? Nah, hamba aja pada zaman dulu dikasih gambaran gini. Dia tuh tidak berani melihat mata tuannya, tapi dia ngelihat tangan tuannya. Hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Jadi istilahnya gini, maksudnya apa sih? Siap untuk diperintah. Jadi dilatih tangannya. Kalau tuannya udah minta ini, minta itu, dengan cepat dia segera melakukan. Nah, maksudnya gitu. Makanya mata kita fokus kepada Tuhan maunya apa nih. Kalau Kweco lebih dalam lagi adalah mata rohani kita. Mata fisik kita bisa melihat hal-hal yang fisik. Ada firman Tuhan berkata, yang kelihatan bersifat sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Apa yang kita kejar? Yang sementara atau kekekalan? Nah, Mazmur pasal 123 ayat 2, lihat seperti. Jadi, ayo dong kita nih seperti hamba yang melihat tangan tuannya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Sampai Ia tergerak hati dengan belas kasihan. Iya, aku mau tuntun nih orang, bawa ke tempat yang terbaik dalam hidupnya. Yuk teman-teman. Pendapat kita secara pribadi bisa sangat berpeluang besar salah. Tetapi waktu Tuhan yang tuntun, waktu kita peka sama tuntunannya, wah itu luar biasa. Minggu lalu lewat telinga. Nah sekarang mata kita fokusnya kemana? Seringkali kita sudah dengar suara Tuhan, tapi kita fokusnya lagi maunya kemana? Setiap indera kita jaga hanya kepada Kristus yang adalah sumber kehidupan itu sendiri. Kristus yang adalah pencipta kita, yang tahu, yang sudah menetapkan tujuan dalam hidup kita sebelum kita ada. Harus kita fokus memandang kepada Dia. Tuhan, saya harus gimana? Saya ada di dunia yang sementara ini, pasti ada rencana Allah yang unik yang saya harus jalani, saya harus genapi. Oleh karena kuasa daripadamu juga Tuhan. Mampukan saya untuk memandang itu dan saya mengejar itu bersama-sama Engkau Tuhan Roh Kudus. Nah seperti itu teman-teman. Mengapa sih kita perlu fokus pada Tuhan? Jelas, tadi Coach sudah bilang, Dia adalah pencipta kita, udah menetapkan suatu tujuan hidup, kita harus maksimal dituntun oleh Tuhan. Nah teman-teman, iblis ini nggak suka lewat yang sementara ini coba dibelokkan. Contoh, Tuhan Yesus aja dicobai di padang gurun. Hal yang simpel. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu jadi roti. Kan lapar nih habis puasa. Tuhan Yesus anak Allah nggak? Anak Allah. Allah itu sendiri. Bisa nggak ubah batu jadi roti? Bisa. Tetapi istilahnya tujuannya buat apa? Apakah untuk kesombongan diri sendiri atau pemuasan diri sendiri?
Nah itu, maksudnya teman-teman, mata kita ini memandang kepada hal yang apa? Nanti secara hal praktikalnya, Koicho akan jelaskan lebih lanjut. Jadi gini, ada orang yang bekerja nih, ada orang yang bekerja, tetapi matanya itu sebenarnya fokusnya kepada hanya uang saja. Ini contoh nih ya, nanti teman-teman nanti bekerja, maksudnya Koicho mau share bener-bener. Jadi ada, kelihatannya A sama B sama-sama bekerja, tetapi misalkan A ini ngejarnya matanya tuh fokusnya kepada duit aja. Tetapi yang B sama-sama bekerja di tempat yang sama mungkin, tetapi B ini memandang kepada Tuhan maunya apa di tempat pekerjaan itu. Kelihatannya sama-sama bekerja, tetapi fokus matanya itu beda. Nah itu teman-teman, mungkin kita bisa kelihatannya seperti sama dengan orang dunia kerja gitu, tetapi mata kita ini kelihatan fokusnya kemana, dari kedepannya ke tindakan kita juga. Nah nanti itu beberapa minggu ke depan tentang menjaga tindakan kita. Teman-teman, iblis tuh nggak suka akan hal itu, maka dia akan berusaha untuk melencengkan. Maksudnya gini, melencengkan tuh gini, orang oke lah gini, oke, saya kan tidak melakukan dosa, saya tidak narkoba, saya tidak free sex, bla bla bla, saya kejar cari duit mati-matian. Wah, itu kan tanda kutip bagi orang dunia positif ya, istilahnya ya udah, dia rajin kerja, bagus dong, tidak melakukan dosa kok. Oke, tetapi gini, waktu satu titik itu orang mendapatkan uang yang begitu banyak, tetapi karena fokusnya hanya kepada uang, apakah itu akan mendatangkan berkat kehidupan yang terbaik buat di hidup yang sementara ini? Nggak tahu. Nah itu teman-teman. Tapi waktu orang mengejar, mata yang melihat, oh iya Tuhan maunya begini, memandang kepada tuannya yang memerintah maunya seperti apa, dia ikutin. Waktu dia sampai itu ada kepuasan, ada kelegaan yang begitu luar biasa. Paulus, seorang rasul yang luar biasa, dia bertobat dari Saulus menjadi Paulus. Dia ini pelayanannya bukan enak loh. Kapal karam, digigit ular, didebatin, dipukulin, di penjara, dan terakhir meninggalnya bukan dalam keadaan yang enak kawan. Mata dia sudah fokus kepada Tuhan, yang kepada panggilan ilahi yang istilahnya janji kekekalan. Jadi duka cita sekarang itu nggak ada apa-apa yang dibanding sukacita nanti yang saya akan terima. Dia bisa melihat itu Paulus. Maka dari itu walaupun dia lewatin begitu badai, banyak rintangan, tapi dia tetap setia dan finishing well terakhir. Dia dibunuh loh akhir hidupnya, bukan mati meninggal dalam kekayaan tenang gitu. Dan hasilnya apa? Bisa dibilang itu sebagian besar perjanjian baru itu adalah hasil tulisan dari Paulus yang diilhami oleh Roh Kudus. Nah itu teman-teman, mata kita ini fokusnya kemana? Balik lagi tadi contoh tentang praktikal. Iblis gak suka, oke, dia mainannya area abu-abu. Iya, orang tidak melakukan dosa, tapi dibikin orang mengejar sesuatu yang bukan sesuai dengan tujuan hidupnya. Positif sih, tetapi sampai satu titik ntar orang tersebut bisa hampa. Iya, pas udah mau di dekat ujung umur hidupnya, udah mau meninggal mungkin, dia menyesal, kenapa dulu saya tidak melakukan hal yang lain. Nah itu maksudnya Koicho, teman-teman. Yuk, anak-anak muda mulai dari sekarang berasa mungkin umur saya masih jauh kok, masih aman. Saya kejarin apa yang saya mau dulu aja. No, justru dari semenjak masa muda kita menjadi orang yang sungguh mengejar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dari Pak Niko bilang, generasi Yeremia. Generasi apa? Generasi yang cinta Tuhan, mati-matian untuk cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dia meninggalkan dosanya, hidup dalam kekudusan. Untuk apa? Tak lain, bukan untuk menyelesaikan amanat agung, yang dimana kita percaya waktunya sudah singkat untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Generasi yang, waduh, cinta mati, saya mau melakukan kehendak Tuhan. Seperti Tuhan ngomong gini, Tuhan udah mau makan belum? Waktu Tuhan Yesus datang ada di muka bumi, Tuhan Yesus ada ngomong berbicara seperti ini, makananku adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Kehendak Bapa di sorga apa nih? Nah, istilahnya bukan cuma sekedar makan secara fisik, tetapi dia makanannya baik. Makanannya adalah istilahnya sesuatu, kerinduannya adalah melakukan kehendak Tuhan. Nah itu teman-teman. Kita baca firman Tuhan lagi, 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai dengan 18. Ya, kita buka sama-sama.
Ya, oke. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Coba lagi. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Guys, ya tadi tuh yang Koeco ngomong. Ini surat Paulus kepada jemaat Korintus. Ulangi lagi deh, kita baca sama-sama sekali lagi deh. Ya, 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot karena siksaan, badai kehidupan, bla 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 segala macam, karena penganiayaan, karena kita ikut Kristus kita dapat penganiayaan, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Namun manusia batinia kami, roh kami dibaharui dari sehari ke sehari, dari tiap hari kita dibaharui oleh kuasa Roh Kudus itu sendiri. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, karena kalau berasanya berat nih, tapi kalau dibandingkan janji kekekalan nanti yang kita akan terima, wow, nggak ada apa-apanya. Sampai Paulus bisa bilang, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Teman-teman, makanya kalau Koeco ngomong dari awal, yuk untuk menjaga mata, mari kita melihat yang tidak bisa terlihat. Orang pasti langsung bingung kan, istilahnya apa sih Koeco baru mulai? Koeco langsung mau sharing tentang menjaga mata adalah kita jaga mata kita dari hal yang kelihatan, tapi kita coba lihat yang tak kelihatan. Nah, orang jadi bingung. Maksudnya apa? Maksudnya lebih ke arah yaitu kekekalan bersama Tuhan, tuntunan Tuhan yang seringkali mungkin tidak kelihatan, yang mungkin seringkali secara fakta itu mustahil, secara di atas kertas itu mustahil, tapi kita secara mata iman kita melihat bahwa ada rencana Tuhan yang indah dan kita dimampukan oleh kuasanya, dimampukan oleh Roh Kudus untuk berani melangkah di dalamnya melakukan tindakan iman. Sampai suatu titik kita mengalami janji Tuhan di hidup ini, di hidup yang sementara ini, bahkan kita menerima janji kekekalan bersama Tuhan di surga nanti. Wow, itu baru luar biasa. Jangan ada orang gini, mendingan kita hidup cuma sekali, gitu kan? Hidup cuma sekali, jadi apa? Udah kita bersenang-senang aja sesuai dengan maunya kita. Wah, enak ya kalau kita melakukan dosa terus sebelum mati kita minta ampun, diampunin, mati masuk surga. Senang-senang di dunia, mati masuk surga. Gampang gini deh. Emang kita tahu kita kapan dipanggil Tuhan? Nggak tahu kan? Kalau terlambat untuk bertobat, nah, itu teman-teman. Kalau hari ini teman-teman kita dengar firman Tuhan ini tentang menjaga mata kita, yuk, kata kunci tadi, jangan selalu memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan itu sementara, tetapi yang tak kelihatan itu adalah kekal. Kejarlah, lihatlah apa yang tak kelihatan itu, yang adalah Tuhan itu sendiri. Bahkan sebenarnya Tuhan baik loh. Dia kasih yang kelihatan, misalnya yang tak kelihatan itu coba di translate lewat surat cintanya, yaitu di Alkitab, di firman Tuhan yang kita bisa baca setiap hari. Itu teman-teman. Makanan roh, firman kita makan. Roh kita bersatu dengan roh Tuhan. Kita nyembah Tuhan. Wow, itu luar biasa sekali. Teman-teman, Koeco mau tutup saksian pribadi Eco sendiri mengenai menjaga mata ini ya. Koeco tuh gini loh, orangnya jujur, mungkin bisa dibilang kalau Cimili istri Koeco atau nggak teman-teman mungkin suka bilang, wah si Eco nya kayak Thomas. Wah, maksudnya murid Tuhan yang istilahnya, sebelum aku mencucukkan jariku ke lambungnya Tuhan yang udah tertikam itu, tangannya, sekali-kali aku tidak percaya. Sampai Tuhan Yesus yang sudah bangkit menampakkan diri kepadanya, sini Thomas nih, ayo masukin jarimu sini. Jangan sampai kau tidak percaya lagi. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Wah, itu Koeco kegampar sekali ya. Kenapa? Karena seringkali gini,
Simpel lah, simpel. Yang Koeco membuat Koeco breakthrough banget di hidup Koeco tuh dalam hal mata ini adalah, ini bukan masalah gini ya, antara melihat dosa atau melihat hal yang kudus. Bukan cuma itu, tapi lebih ke arah ke area abu-abu ini loh. Istilahnya menuju ke tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup Koeco. Contoh waktu itu ingat banget, waktu Koeco mau nikah. Cimili yang dengar suara Tuhan. Nah, ini tentang dengar Cimili ya. Cimili dengar dapat dari Tuhan nikah di tahun 2011. Padahal menurut hitung-hitungan Koeco, ya kan menikah butuh uang nih. Kalau mata Koeco melihat perhitungan, itu tuh baru bisa di tahun 2012. Tapi kami belajar sepakat dan ya udah deh, oke jalanin. Deg-degan. Soalnya uangnya memang belum cukup. Tapi lewat perjalanan demi perjalanan, ketakutan yang istilahnya, aduh Tuhan, takut gak bisa bayar, bikin malu loh. Anak Tuhan mau nikah aja, mesti ngutang kekurangan duit kan? Tapi Tuhan bisa cukupkan. Koeco coba istilahnya gini, dari hitung-hitungan di atas kertas itu Koeco coba tutup mata. Istilahnya Koeco nggak mau memperhatikan yang kelihatan, tapi Koeco mau memperhatikan apa yang tak kelihatan, yaitu tuntunan Tuhan. Tuhan apa? What I must to do Tuhan. Habis itu dapat lakuin. Dan istilah katanya di dunia sementara ini, akhirnya Koeco bisa melihat, wow, bisa menikah di 6 November 2011 dengan memang biaya yang kami harus kelola bijaksana. Nggak bisa istilahnya, Tuhan suruh berarti pilih yang mahal-mahal. Nggak juga, ya kita jangan mencobai Tuhan juga. Secukupnya kita mengucap syukur, menikmati pesta tersebut, dan bisa loh. Makanya Koeco, waktu Koeco Cimili ditanya teman yang sebagai PIC yang ngurus pernikahan, kamu harus tentuin apa yang kamu dapetin di persiapan pernikahan kamu ini. Wah, apa ya, waktu kami berdoa, journey of faith, perjalanan iman. Iya, itu Koeco dapetin banget. Dan lewat satu titik itu Koeco seperti oh iya, kalau Tuhan suruh ngapain, walaupun secara kertas hitungan Koeco melihat itu nggak mungkin. Kalau memang Tuhan sudah suruh, confirm, nggak perlu takut melangkah. Karena di situ kita bisa menikmati berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Ya iyalah, Koeco pacaran sama Cimili itu 9 tahun lebih. Siapa sih yang nggak mau pengen nikahin pasangannya yang dicintai secepat mungkin, betul nggak? Kalau Koeco cuma mengandalkan pikiran, hitungan lewat mata, Koeco, iya nih, mungkin nggak kesampaian, telat banget. Puji Tuhan, Tuhan terima kasih ya Tuhan, maksudnya udah tuntun gitu. Untung di mata nih. Nah, makanya bagaimana dengan teman-teman? Yuk, mata kita terarah kepada siapa? Oke? Kita berdoa bersama sebelum kita menutup ibadah pada hari ini. Yuk kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami sudah mendengar sharing firman Tuhan tentang menjaga mata. Tuhan, waktu kami melihat hal yang kelihatan, mampukan kami juga untuk bisa melihat yang tak kelihatan. Untuk fokus kami bukan kepada hal yang kelihatan, tetapi kepada yang tak kelihatan, yaitu kepada tuntunanmu Tuhan, kepada maumu, rencanamu yang unik dalam hidup kami. Tuhan Yesus tolong terus jagai mata kami Tuhan. Sungguh jagai kami Tuhan, seperti karena mata kami adalah pelita tubuh kami Tuhan. Jangan sampai yang tempat di mana yang menjadi pelita tubuh kami itu gelaplah seluruh tubuh kami. Tapi Tuhan tolong biar mata kami terang. Sebagaimana kami memang mendapatkan terang yang berasal daripadamu, supaya kami terang, kami tahu kemana harus melangkah kami dalam setiap hidup kami. Tuhan tolong buat teman-teman kami yang sedang studi, sekolah, kuliah, mulai cari pekerjaan, sudah bekerja. Tuhan tuntun Tuhan, biar mata kami fokus setiap harinya memandang kepada Allah yang akan terus menuntun kami kepada kemaksimalan dalam hidup kami. Tuhan tolong dan mampukan kami di hati kami supaya kami berani melangkah bersamamu ya Tuhan. Dan kami percaya itu kami akan ngalamin sungguh kehidupan yang terbaik dalam hidup kami. Dan bahkan yang terpenting adalah kami akan menerima janji kekekalan bersamamu di sorga nanti ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik dan sangat teramat baik. Kami mengasihi Engkau karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami di dalam pemeliharaanmu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Mari sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu di tempatmu masing-masing. Terimalah setiap engkau generasi muda berkat daripada Tuhan yang akan menjadikan engkau terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor jika engkau melakukan perintah Tuhan Allahmu yang kau dengarkan pada hari ini. Terimalah berkat yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa kita dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai kehidupanmu mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.